Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Ditama kita akan belajar matematika khususnya untuk persiapan ASPD tahun 2025 tingkat SMP. Kita lanjutkan pembahasan kita pada soal tryout ASPD yang tahap kedua tahun 2025 ini dari soal nomor 11 sampai dengan 20. Oke, langsung saja. Koperasi pada tahun 1896, Raden Arya Wiraatmaja mengenalkan salah satu jenis koperasi, dan seterusnya. Ini merupakan suatu informasi ya, dimana kita di sana bisa mendapatkan ilmu juga. Jadi secara tidak langsung kita juga belajar ya. Pasal 4, pembayaran pinjaman. Pinjaman pokok yang diterima pihak kedua dari pihak pertama akan dikembalikan oleh pihak kedua dengan angsuran bulanan sebesar 308.000 dengan bunga tunggal 6% per tahun dari pinjaman pokok, yaitu 20 bulan melalui rekening pihak pertama atas nama Koperasi Bina Usaha Sejahtera, atau secara langsung tunai di kantor Koperasi Bina Usaha Sejahtera. Berdasarkan pasal 4 di atas diberikan pernyataan berikut. Besar pinjaman pokok adalah 5.600.000. Nah, untuk mendapatkan besaran pinjaman pokok atau modal, di sini kita perlu total ya. Totalnya itu dapat dari mana? Totalnya itu dapat dari besar angsuran tiap bulan dikalikan lamanya mengangsur. Nah, itu tidak langsung, secara langsung kita membuktikan pernyataan 4 juga. Jumlah angsuran seluruhnya, gitu ya. Untuk mencari besar angsuran seluruhnya itu adalah tadi apa? Angsuran tiap bulan, yaitu 308.000 kita kalikan 2. Nolnya disimpan saja. 8 kali 2 16, 6 menyimpan 1, 0 kali 2 0 tambah 1 3 kali 2 6, 616 ya. Jadi untuk besar angsuran totalnya 616 tambah 0-nya 1 2 3 4, ada 4. Jadi pernyataan 4 bernilai benar. Yang ada pernyataan 4-nya bernilai benar ya. Kemudian kita mau buktikan untuk pernyataan 1 itu adalah besaran pinjaman pokok adalah 5.600.000. Yang tidak lain adalah modalnya. Kita tahu rumusnya untuk bunga itu adalah B sama dengan B kecil per 12, bulan per 12. Bulan dalam 1 tahun kan 12. Dikali persen itu kan per 100. Dan dikali modal. Karena yang kita tahu itu adalah total dan ditanyakan itu modal, maka rumusnya agak berbeda ya. Jadi modalnya adalah M sama dengan 100 per 100 ditambah bulan kali persen dibagi 12 dikali total. Totalnya itu adalah total angsuran yang 616 ini. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Jadi M itu sama dengan 100 per 100 tambah B bulannya 20, persennya itu 6 ya, dibagi 12. Kemudian kita kali totalnya 616 0 0 0 0 6.160.000. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 12 bagi 6 2, 10, 20 dibagi 2 10. Jadinya 100 per 100 ditambah 10 kan ini tadi 10 ya. Jadi 110 dikali 616 0 0 0 0.
616 dibagi 11 itu adalah 56. Ini 56. 0 dicoret 1, ini juga 0 dicoret 1, dan hasilnya adalah 56. 56-nya harusnya di atas ya. Ini di sini 56. Nah, 56 dikali 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini adalah hasil dari yang kita cari, yaitu besar pinjaman pokok adalah 5.600.000. Oke, pernyataan 1 bernilai benar juga. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut soal nomor 12. Diskon. Diskon adalah pengurangan atau potongan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa. Untuk menarik minat konsumen, 4 toko menjual barang dengan kualitas dan harga yang sama, tetapi menerapkan strategi potongan harga yang berbeda seperti gambar berikut. Jadi ini ada 4 toko dinamis, gaya, pesona, sama trendy. Nah, kita coba mencari harga setelah diskon dari toko dinamis. Harga setelah diskon itu apa? Jadi 100% dikurangi harga diskon, dikurangi persen diskon itu adalah nanti gimana ya sini ya. Kita cukup menghitung yang kita bayar gitu aja. Jadi ini kita hitung satu-satu, 40% sama 10%. 100% karena potongan harga itu kan 40, maka kita bayarnya kan dari 100% itu 60%-nya ya. Iya kan? 60-nya kan potongan harganya. Jadi yang kita bayar adalah 60%-nya. Jadi untuk yang toko dinamis itu adalah 60%. 60 per 100 ini 60. Kita kali dengan harganya 3 kaos dikali 100 berarti 300.000. Ini tahap yang pertama karena ada 2 kali diskon di sini. Ini coret nolnya 2, ini coret nolnya 2, 6 kali 3 18, tambah nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, ini baru tahap pertama. Kemudian tahap kedua ada diskon lagi setelah ini. Ini tahap pertama. Tahap kedua, dari 100% kita kurangi 10%. 100% yang 800.000. 180.000 ya. Berarti kita hanya bayar 90%-nya dari 180.000. Nah, ini coret nolnya 2, ini coret nolnya 2. 9 kali 18 itu adalah 162 ya. Nolnya sisa 3, 1 2 3. Oke, untuk yang toko dinamis kita peroleh harga 162.000. Selanjutnya toko untuk yang gaya, toko gaya. Toko gaya itu kita bayar 70%-nya. Dari mana? 100 dikurangi 30. Ini 70 ya. Dikali 300.000. Ini coret nolnya 2, coret nolnya 2. 7 kali 3 21. 0 0 0 0. 210.000 ya. Nah, setelah itu dapat diskon lagi. Berarti ini yang tahap pertama. Dapat diskon lagi sebesar 20%. Jadi dari 210 kita hanya bayar 80%-nya. 80 per 100 dikali 210.000. Ini coret 2 nolnya, ini coret nolnya 2 sama dengan 8 kali 21 168 tambah nolnya 3 1 2 3
168. Oh, di sini kita lihat masih murah toko dinamis ya. Beli 2 gratis 1, toko pesona. Toko pesona beli 2 gratis 1, berarti yang dibayar hanya 2 bajunya saja. Dari 100.000 per potong, berarti kita hanya bayar 200.000. Oh, mahal banget ya. Oke, sudah. Ini untuk toko pesona. Untuk memperoleh 3 baju kita bayar 200.000. Terakhir toko trendy, dia hanya diskon 1 kali 45%, tapi kita tulis trendy. Berarti kita hanya bayar 55%-nya. 100 kurangi 45, 55 ya. Dikali 300.000. Coret nolnya 2, coret nolnya 2. 55 kali 3, 5 kali 3 15, simpen 1. 5 kali 3 15, tadi nyimpen 1 tambah 1 jadi 16, jadi 165 000. Nah, ini dia hasil dari perhitungan diskon dari toko trendy. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan dinamis, gaya, pesona, sama trendy. Yang lebih murah itu yang mana? Tentunya yang toko dinamis, yaitu 162. Seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 13. Setelah bertahun-tahun dan menjadi pesepeda aktif, Pak Bayu mulai merasa tubuhnya tidak sekuat dulu. Lututnya sering nyeri dan seterusnya. Jadi Pak Bayu itu intinya mau menjual sepeda. Sepedanya dijual berapa, Pak? 1.200.000 rupiah, Bu. Kita rugi 20% terangnya. Untuk mencari harga beli, jika keadaannya rugi ya. Nah, kalau keadaannya rugi, untuk mencari harga jual dulu ya, biar nanti tahu setiap rumusnya. Harga jual kalau keadaannya rugi itu adalah 100 dikurangi persen rugi dibagi 100 dikali harga beli. Kalau harga belinya yang ditanya dan harga jual yang diketahui, maka harga belinya adalah sama dengan 100. Ini yang pecahan ini tinggal dibalik aja, 100-nya jadi di atas, 100 dikurangi P-nya jadi di bawah. 100 kurangi P dikali harga jual. Ini jadi kebalik ya. Harga beli di sini, harga jual yang diketahui. Kalau yang dalam keadaan untung, tinggal pengurangannya ini jadi penjumlahan. Jadi seperti ini. HJ itu adalah 100 tambah persen dibagi 100 dikali harga beli. Begitu juga yang harga belinya. Jadi harga belinya itu sama dengan 100 per 100 ditambah P dikali harga jual. Gitu ya. Ini silahkan diingat-ingat gimana caranya untuk hafal rumus tersebut. Berarti 1.200.000 itu kan harga jual. Yang ditanya adalah harga beli. Jadi HB, keadaannya rugi, HB sama dengan 100 per 100 dikurangi persen dikali harga jual 1.200.000. Ya, persennya itu langsung aja 20 ya. Jadi persennya itu 20. Ini 20. Sehingga sama dengan 100 per 80 dikali 1200000. Nolnya coret 1, 12 bagi 4 itu 3, 8 bagi 4 itu 2, 30 dibagi 2 itu 15. 15 di 15, nolnya sisa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah hasil dari harga belinya. Harga belinya adalah 1.500.000. Jadi jawabannya adalah D.
Tuh ya. Nomor 14. Perhatikan gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Jumlah panjang rusuk balok adalah 12X ditambah 4. Rusuk balok ini berarti penjumlahan dari setiap rusuk yang ada pada balok A, B, C, D, E, F, G, H itu ya. Karena panjang AB itu ada 4, AB kan sama dengan DC, sama dengan HG, sama dengan EH. Jadi kita kali 4. Jadi 4 kali 3X tambah 2 ditambah 4 kali X-nya kan ada 4 juga. BC sama dengan FG sama dengan EH sama dengan AD. Jadi 4 kali X. Ini kan panjangnya hanya X. Tingginya itu adalah 2X dikurangi 1. Ini tingginya juga ada 4. Jadi 4 dikali 2X kurangi 1. Dan hasilnya adalah 4 kali 3X 12X. 4 kali 2 8 ditambah 4X ditambah 8X dikurangi 4 kali min 1 4 sama dengan 12X ditambah 4X ditambah 8X itu adalah 24X. 8 dikurangi 4 itu adalah plus 4. Nah, kita coba cocokkan dengan pernyataan 1. Oh, ternyata berbeda. Jadi pernyataan 1 salah. Yang ada pernyataan satunya jangan dipilih. Kebalik ini yang dicoret. Yang ada pernyataan satunya jangan dipilih. Nah, seperti itu. Luas ADHE itu adalah 2X kuadrat dikurangi X. ADHE itu kan sama dengan BCGF. Jadi tinggal kita kalikan aja panjangnya X, lebarnya 2X kurangi 1. Jadi panjang kali lebar sama dengan X dikali 2X dikurangi 1 sama dengan 2X kuadrat. X kali min 1 adalah min X. Oke, kita sesuaikan 2X kuadrat dikurangi X. Cocok ya ini ya. Jadi yang benar adalah jawabannya 2 dan 3. C. Tuh. Seperti itu ya. Nomor 14. Lanjutkan tentang gaya Lorentz pada nomor 15. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh kawat berarus yang berada dalam medan magnet dan seterusnya. Rumus berikut yang ekuivalen dengan rumus gaya Lorentz di atas adalah, maksudnya ekuivalen itu apa ya? Nah, ini nanti turunan dari rumus ini gitu ya. Tapi yang dicari itu, kalau di sini kan yang dicari F. Ini yang dicari adalah L-nya. Jadi tinggal kita pindah ruas aja ya. Jadi F sama dengan B kali 1, B kali 1, B kali I kali L. Dan yang kita cari L-nya saja, maka L itu sama dengan F. B kali satunya pindah ruas jadi pembagian. Jadi per B kali I. Oke, B kali 1 terus ya. Nah, ini F per B kali I. Mana jawabannya? Yaitu B. Tuh. 16. Perhatikan gambar. Bilangan yang terletak di dalam persegi putih diperoleh dari menjumlahkan dua bilangan yang berada di atasnya. Misal, 5 dalam baris kedua diperoleh dari penjumlahan bilangan 3 dan 2 pada baris pertama. Jadi 3 tambah 2 itu 5, taruh di bawah. Berarti yang di sini adalah X tambah 3. X tambah 3. Yang ini X tambah 1. Yang di sini 2X, X tambah X, 2X. 1 tambah 3 itu adalah 4, 2X tambah 4. Yang di sini X ditambah 8, X nggak ada temennya, 3 tambah 5, 8. Jadi X tambah 8. Oh, berapakah X? Nah, X tambah 2X tambah 4 ditambah X tambah 8. Ini tambah ini sama dengan 5X. Jadinya 2X ditambah 4 ditambah X ditambah 8 sama dengan 5X. 2X tambah X, 3X. 4 tambah 8 itu 12 sama dengan 5X.
5x 3x ya pindah ruas ke kanan, jadinya tadinya plus pindah jadi min, jadi 3x min 3x, 12 nya masih di kiri. 5x kurangi 3x 2x masih sama dengan 12, dan x nya adalah 12 dibagi 2 itu 6. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, seperti itu ya. Joni mempunyai 6 balok logam yang sama beratnya. Ketika satu balok ditimbang dengan beban 70 gram terjadi seperti gambar 1. Nah, kita lihat di sini gambar 1 itu menunjukkan satu balok 1B itu kurang dari, kan ini jomplangnya yang ke 70 gram, berarti kan lebih berat yang 70 gram. Jadi kurang dari, seperti ini ya, 70 gram. Kalau yang gambar 2, 3 balok itu 200, lebih dari 200. Nah, karena yang kita butuhkan itu adalah keterangan tentang 6 buah balok, dari 1 biar jadi 6 kan kita kalikan 6. Jadi semuanya dikali 6 yang dari gambar 1. Ya, jadinya 6B kurang dari 6 kali 7 itu 420 gram. Oke. Nah, kalau yang 3B lebih dari 200, 3 biar jadi 6 kan dikali 2. 3 kali 2 6B. Lebih dari 2 kali 2 4. Nolnya tambah 2. Jadinya lebih dari 400. Nah, tinggal kita pilih saja. Berarti lebih dari 400, ini 400 nggak di bawah ya. 410 apakah iya? Nah, jawabannya adalah 410. Karena memang mintanya 6B kurang dari 420 ya. Jadi yang ini enggak, apalagi yang 430, ini juga enggak. Jadi jawabannya 410. Nomor 18. Perhatikan gambar, diketahui keliling segitiga ABC tidak kurang dari 72. Jadi kalau tidak kurang dari itu 72 juga masuk. Yang dimaksudnya 5A dikurangi 1 ditambah 6A ditambah 3A tambah 3 itu lebih dari sama dengan 72. 5A tambah 6A 11A, 11A tambah 3A 14A, min 1 tambah 3 itu plus 2, lebih dari sama dengan 72. 14A lebih dari sama dengan 72 kurangi 2, 70. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Jadi 2A lebih dari sama dengan 10. Jadi A nya adalah 10 bagi 2, 5. Lebih dari sama dengan 5. Jadi kita coba dulu, A nya adalah 5 ya. Yang dicari adalah panjang BC, berarti yang 3A tambah 3. 3A tambah 3. A nya kan kita pilih yang 5 dulu ya. Jadi kan ini A nya 5, 6, 7 ya. Ya di sini nggak ada keterangan ya. Mungkin kurang ya di situ ya. A itu adalah bilangan apa gitu. Kurang ya. Nah, kita masukkan aja 3 kali 5 ditambah 3 sama dengan 3 kali 5 15 ditambah 3 itu adalah 18. Nah, jadi jawabannya adalah D. Kalau misalnya 6 bisa nggak? Bisa aja 6. 5,5 juga masuk kalau di sini nggak ada keterangannya dia itu pecahan gitu ya. Boleh pecahan A-nya. Cuman kurang keterangan saja di nomor 18 itu. Nomor 19, perhatikan tabel fungsi 5x sama dengan px ditambah q. Oke, kita susun dulu. Biasanya kan kalian lihatnya x itu adalah temennya fx, ditulis ke kanan seperti yang diagram panah itu ya.
ini disajikan dalam bentuk tabel. Nah, kalau bentuk tabel kita susunnya jadi disamakan dengan yang ini ya, diagram panah ya. Jadi 2 temennya 5, taruhnya di samping gitu. 4 temennya 11. Kemudian kita kurangi 2 kurangi 4 itu min 2, 5 kurangi 11 itu min 6. Setelah itu kita kali silang. Ini kali silang. Kali silang 11 sama 2 jadinya 22. 4 dikali 5 itu 20. Hasilnya ini kita kurangi, dapatnya adalah plus 2. Nah, turun ke bawah jadi plus 2. Nah, di sini ada space kosong, maka diisi dengan karena nama fungsinya itu fx, maka ini kita isikan fx sama dengan min 6x. Nah, ini tambahannya. Fx sama dengan sama x. Karena yang kita cari itu fx bukan min 2fx, maka kita bagi dengan min 2. Kalau di sininya min 3 berarti dibagi min 3 ya. Min 2 bagi min 2 kan 1. Jadi kita tulis fx saja sama dengan min 6 dibagi min 2 plus 3 x plus 2 dibagi min 2 plus bagi min 2 bagi 2 1. Nah, jadi ini adalah rumus fungsinya. Kita simpulkan P itu adalah yang nempel sama X, jadi 3 itu P, dan Q itu adalah yang min 1. Jadi P nya 3, Q nya min 1 salah, rumus fungsinya juga salah, jadi C nya juga harusnya benar. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Tuh ya. Nomor 20 terakhir. Pernyataan berikut terkait gambar di atas. Nah, ini. Kemiringan garis K adalah min 1/2. Kemiringan garis K. Garis K ini kan miringnya ke miringnya ke kiri. Jadi dia bernilai negatif nanti. Gradiennya. Yang miring ke kiri yang gimana? Jadi kita anggap saja yang bagian bawah itu adalah akarnya. Kemudian pohonnya jatuh ke arah kiri, berarti ini miring kiri. Yang bagian bawah ini berarti adalah akar itu ya. Ini juga sama. Kalau yang H berarti miring ke kanan. Harusnya ini jadi positif. Ini positif, ini negatif. Setelah itu apa? Setelah ditentukan miring kanan kirinya, tinggal kita buat perbandingan antara yang vertikal sama yang horizontal. Perubahan Y dibagi perubahan X. Y-nya ini kan dari 0 ke 2 jadinya 2. Jadinya min 2 yang MK ya. Gradien garis K min 2 per perubahan X. Perubahan X-nya dari 0 ke 4 jadinya 4. Coret-coret 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi hasilnya MK itu adalah min 1/2. Oke. Min 1/2. Oke, cocok, pernyataan 1 benar. Langsung saja kita buktikan pernyataan yang ketiga. Kemiringan garis H adalah 2. Garis H-nya ini kan tegak lurus sama garis K. Sehingga MH itu adalah kebalikannya MK. Kamu balik, kemudian tadinya negatif jadi positif. Terus balik, tadinya 1/2 jadi 2/1. Atau sama dengan 2, ya kan? Nah, jadi pernyataan 3 juga bernilai benar. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, seperti itu untuk pembahasan kita dari nomor 11 sampai nomor 20. Kita lanjutkan lagi untuk video selanjutnya di part ketiga, pembahasan soal nomor 21 sampai nomor 30. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.